Semanda Smart. Santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Semandaners, kembali lagi di podcast Semanda Smart. Dengan saya Alvaro Nafikisan dari kelas 11 A2 dan narasumber saya Rifki Ramadan dari 12 IPS 3. Nah, kali ini podcast Semanda Smart kedatangan Kak Rifki nih. Kak Rifki ini dari perwakilan mana sih? Dari perwakilan cabur renang. Cabur renang. Ya. Oke. Langsung aja ke pertanyaannya pertama nih Kak. Kapan sih mulai tertarik ikut renang? Tertarik dari kelas SD kelas 2. Dari kelas 2. Ya. Kenapa bisa tertarik renang itu? Tertarik itu karena diajak orang tua ke kolam renang. Diajak orang tua ke kolam renang terus lama-lama jadi tertarik. Ya. Oke. Sebenarnya tertariknya itu sepak bola karena orang tua gak ngizinin. Oh, jadi sepak bola nggak diizinin langsung pindah ke renang. Ya. Perlombaan pertama kali itu apa sih Kak? Perlombaan pertama kali Porkap pertama. World Cup pertama. Ya, Kabupaten Sragen. Langsung mendapatkan juara waktu itu. Alhamdulillah waktu itu dapat juara 3. Juara 3. Dan itu juara pertama kali dan perlombaan pertama kali. Ya. Perasaannya gimana tuh Kak? Seneng, gak nyangka sama seneng banget lah. Seneng banget gitu ya. Terus ini selama beberapa kejuaraan nih Kak, apa saja sih prestasi yang telah diraih? Prestasi yang diraih terakhir ini atau tahun ini atau Terakhir ini yang paling terakhir. paling terakhir Popda Provinsi. Popda provinsi. Ya, Popro cuman masuk final. Oh, Ya, final. tempat kejuaraan Popda itu di mana sih Kak? Popdanya di Gor Jatidiri Semarang. Gor Jatidiri Semarang. Ya, Jatidiri Semarang. Jadi di Semarang sana ya. Ya, di Semarang. Dalam 1 tahun ini pernah mengikuti perlombaan renang apa aja sih Kak? Dalam 1 tahun ini kemarin habis Porprov di Jepara, Ya. Porprov Jawa Tengah, terus Popda Jawa Tengah, Indonesia Open, sama kejuaraan antar perkumpulan di Solo. Itu yang mendapatkan prestasi itu apa aja sih Kak? Popda baru Popda. Ya, Yang tadi. ya Popda tadi juara 3. Jadi udah banyak yang mengikuti perkejuaraan ini. Alhamdulillah. Terus tadi ngomong-ngomong soal Indonesian Open, itu apa sama kayak badminton itu Kak? Kan ada sih di cabur badminton Indonesian Open. Ya, beda. Itu Indonesia Open-nya tapi bertajuk Festival Akuatik. Festival akuatik. Ya, Festival Akuatik Indonesia. Jadi itu perlombaan antar provinsi gitu Kak. Ya, antar provinsi seluruh Indonesia. Dan itu kan Kak Rifki sebagai perwakilan Jawa Tengah. Ya, Di kategori apa tuh Kak? kategori cabur renang. Ya, cabur renang. Terus gayanya ikutnya kemarin itu 50 dada, 100 dada, terus 200 dada, 50 bebas, 100 bebas. Ya, udah. Wih. Kan itu 50 meter, 100 meter gitu kan di air ya. Ya, Gimana sih Kak tipsnya bisa bertahan selama itu dan gerakannya bisa cepat gitu Kak? kalau bertahan itu pasti bertahap, langsung bertahap. Dulu saya nggak kuat. Bertahap, latihan, lama-lama juga kuat. Terus kardio, dryland sendiri di rumah atau bareng klub, terus apa ya? Mulai gym itu. Ya, gym. Itu semua bisa meningkatkan performa Ya, dari renang. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih tadi, pelatihnya itu siapa sih Kak? Pelatihnya Mbak Janudeta. Mbak Janudeta Iya. dari klub mana sih Kak? Dari klub Perisai Sragen. Perisai Sragen tuh teman-teman yang dari Perisai. Ya, salah satunya pelatihnya Mbak Janudeta. Itu yang nemeni sampai provinsi dan provinsi gitu. Ya, sebenarnya nggak cuma Mbak Janudeta pelatihnya. Ada banyak. Ya, Yang paling berkesan itu sih pelatih yang paling berkesan menurut paling Kak berkesan Mbak Janudeta tepat sendiri ya. Ya. Kan sudah mengikuti kejuaraan banyak itu Kak. Ya. Udah, dan prestasinya juga gak main-main nih, ada juara 3 Popda itu ya, Popda Jateng itu Kak. Ini ODSL. O2SN. Ya, Oke, jadi kan prestasi terbaik menurut
Kak Rifki sendiri? Prestasi terbaik itu menurut saya ya. Iya. Menurut saya itu ODSN nasional Oh, 2S nasional. 2017 di Medan. Wah, udah lama itu, Pak. Wah, lama banget. Paling berkesan. Itu paling berkesan. Iya. Dapatkan juara berapa? Juara 2 Juara 2. di 50 meter gaya dada. Nah, kan dari tadi soal renang, terus tadi Kak Rifki juga membahas soal sepak bola. Dulunya sempat suka sama sepak bola, terus ganti di orang tua, Iya. pindah ke renang. Iya. Nah, selain renang sendiri, pernah mengikuti cabur lain di perlombaan itu? Perlombaan pernah dulu sekali SD Apa tuh? atletik. Atletik. Lari ya? Ya, lari. Oke. Dan mendapatkan juara ya? Belum dapat. Lanjut nih, Kak. Ya. Kan udah mengikuti perlombaan banyak. Terus ada sih perlombaan yang paling tinggi gitu. Paling tinggi itu kemarin Indonesia Open. Sebelumnya itu kejuaraan antar perkumpulan Antar perkumpulan nasional di Karanganyar sama ODSN nasional SD. SD Iya. yang di Medan itu tadi. Iya tadi. Oke. Nah, itu kan tadi nasional semua tingkatnya. Iya. Pernah mendapatkan juara gak sih, Kak? Nasional Indonesia Open belum rezeki. Yang bersegi Terus ODSN nasional Medan itu juara 2 tadi. dua tadi. Terus antar perkumpulan nasional kemarin di Karanganyar tuh dapat juara 1, juara 2 sama juara 2. Wah, keren sekali. Jadi mendapatkan medali emas itu. Iya. Alhamdulillah. Terus kan tadi ikut perisai Sragen kan tadi, Kak? Ya. Latihannya sendiri di mana, Kak? Latihannya sendiri di Kartika. Di kolam renang Kartika Ya, itu. kalau orang Oke. Kartika. Itu kalau menjelang perlombaan gitu butuh persiapan apa aja sih yang mau dipersiapkan? Yang perlu disiapkan sudah pasti kebugaran tubuh, Ukuran tubuh, terus kebugaran tubuh, terus kesehatan, terus pola makan, terus drilling sendiri, speed, power, terus endurance paling. Ya. Nah, oke. Jadi kan itu menguras tenaga sekali ya. Ya. Pernah ngerasa pengen nyerah nggak sih, Kak, selama ini gitu karena porsi latihan yang terus digebling sama pelatih gitu? Menyerah. Gimana ya? Dulu tuh bukan nyerah sih, cuman capek aja soalnya nggak ada temennya dulu. Terus, dulu kan juga ada dari SMA 2 renang juga, Kak Riki Yuda Utama, kalau di Akmil Mbak Fauzia, Mas Januar, Mas Bangun, Mas Diki dulu di sini juga. Terus pada lulus, ya udah gimana ya. Terus kemarin corona itu Ya. paling gimana ya corona itu. Oh ya, udah malas gitu loh. Malas itu. Ya soalnya cuman yang kelihatan cuman itu aja, nggak ada lombaan juga. Ya, semangat itu udah mulai menurun juga pas corona itu. Terus udah gitu doang, Kak. Gimana ya? Setelah corona gitu Setelah corona terus ada lomba di Jogja itu mulai seneng lagi, mulai seneng lagi. mulai ada semangat lagi gitu. Terus Porprov ini mulai semangat lagi. Jadi emang corona itu bikin semuanya tutup gitu ya. Ya Termasuk perlombaan gitu. ya paling males sih itu. Paling males sih ya. Ya pas corona itu soalnya cuma renang, belajar di rumah daring juga, gak ada Ya. temen. Terus kembali renang lagi, tuh drilling lagi. Dan ini sudah membuktikan sebagai piala-piala ini, medali-medali ini. Alhamdulillah ini. Kan Arif ini udah kelas 12. Ya. Mau kepikiran mau lanjut kemana sih, Kak? Gitu. Kalau Tuhan berkehendak ke akademi ke angkatan laut, amin. Semoga masuk, keterima. Kalau belum rezekinya ya lanjut kuliah dan tahun depannya lagi coba lah. Jadi pengen ke angkatan laut gitu. Ya, angkatan laut. Amin. Terus dorongan orang tua sendiri ke Kak Arif gitu gimana? Dorongannya, nggak bisa dikatakan lagi karena dua orang tua itu selalu support banget ke renang, terutama ke bapak terus apa ya. Jadi mendukung gitu. Ya soalnya saya dekatnya sama bapak juga dari kecil, ibu kerja. Selain orang tua nih, Mas, apa sih support sistemnya sendiri? Support system terutama kedua orang tua, terus pelatih dan teman-teman renang.
teman senang. Gak ada yang lain ya? Gak ada. Gak ada. Oke. Nih, yang terakhir nih, berikan motivasi ke teman-teman Semandaners kayak buat menunjukkan keterampilan, membawakan prestasi buat SMA Negeri 2 Sragen. Motivasi gimana ya? Kalau saya tuh jarang ya motivasi. Saya cuma bisa motivasi dari diri sendiri. Gak bisa motivasi orang, karena gimana ya, udah ditakdirkan. Cuman bisa berubah itu cuma anaknya sendiri. Ya, betul. Kalau orang tua itu cuma bisa mengarahkan. Kalau gak ada niatan itu udah gimana ya, kalau gak ada niat tuh Susah. Nah, terima kasih nih Kak Rifki udah mampir ke podcast Semanda Smart kali ini. Dan udah menjelaskan bagaimana susahnya mendapatkan medali-medali ini. Ya susah banget itu. Karena capek dan memakan waktu berhari-hari, dan harus berani nggak nongkrong sama temen, nggak main sama temen gitu. Capek, kalau nggak mau capek nggak usah juara. Oke. Ini teman-teman kata-kata baru. Sekian dari saya Alvaro Navigisan dari kelas 11 A2 dan narasumber saya Rifki Ramadan dari 12 IPS 3. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.